Oke, alhamdulillah. Dok, Des. Apa? Sudah bisa. Selamat Hei, malam, Dok. selamat malam Dian. Selamat malam. Apa kabarnya, Dok? Puji alam semesta baik. Oke, alhamdulillah juga baik. Oke, tadi mengulang uh, prolog saya. Jadi temanya adalah realita, mimpi, dan perasaan itu adalah menurut saya hal sederhana yang setiap hari kita lalui dan kita alami baik dari diri sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Nah, uh, ada beberapa realitas yang kita bisa terima maupun kita denial atau menyangkal. Nah, itu cara kerja di otak itu bagaimana sih, Dok? Mekanismenya, jalannya, sehingga kita bisa membedakan ini realitas, ini mimpi, dan perasaan tuh ini seperti ini loh. Iya, ini kalau kita bahas realitas itu panjang. Bahas mimpi juga panjang. Bahas perasaan juga panjang, gitu ya. Tapi oke lah ya. Kalau ada orang yang misalnya ini ya, kalau ada orang yang misalkan ada realita itu terus kemudian deny, lah ya banyak lah gitu. Kamu juga deny terhadap banyak realita gitu ya. Jadi hampir semua orang itu deny terhadap banyak realita. Realita misalnya ya, realita itu apa adanya gitu. Bahwa alam kita itu apa adanya. Bahwa kita itu misalnya gitu ya. Bahwa kita itu adalah bagian dari alam. Itu banyak yang menolak bahwa kita itu binatang. Itu realita kita binatang itu. Bahkan itu realita objektif bahwa kita itu binatang itu. Banyak yang menolak gitu. Ini adalah sebuah kenyataan realita saintifik ya, realita yang namanya realita sains bahwa kita itu adalah binatang. Banyak yang nolak itu. Kamu di binatang-binatang aja marah. Berarti kamu menolak gitu. Oh, asu gitu ya. Kita harus binatang kan menolak. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong realita itu apa tuh? Realita itu ya sebetulnya yang disebut realita itu adalah persepsi kita, otak kita terhadap lingkungan dan diri kita itu realita itu ya. Realitanya apa ya? Alam semesta ini realita, tapi bagaimana kita memahami realita itu beda-beda gitu ya. Sampai zaman saiki lo banyak ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar, ngotot bumi itu datar ya. Jadi Sampai mungkin itu sekarang. Betul. sampai sekarang bagi dia itu adalah yang namanya bumi ini satu-satunya planet yang datar, yang lain bulat gitu ya. Ya, itu adalah realita. Nah, realita itu apa itu? Kalau gampangnya realita itu secara gampang realita itu yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari. Ada yang namanya realita objektif. Apa realita objektif? Ini realita objektif. Ini adalah kaleng bir, ya. Ini realita objektif. Semua orang pada saat yang sama bisa mengobservasi dan bisa mengkonfirmasi pada saat yang sama. Ya, ini kaleng bir. Semua orang bisa lihat, bisa merasakan, bisa meraba, bisa mengamati, bisa mengkonfirmasi. Itu adalah realita objektif itu. Nah, ada yang namanya realita subjektif itu. Kamu seneng, kamu sedih, kamu susah. Itu realita subjektif. Nyeri, sakit, itu realita subjektif. Dokter bisa menjelaskan bagaimana sensasi nyeri itu mulai dari yang namanya reseptor nyeri terus kemudian diolah di otak menjadi yang namanya sensasi nyeri. Bisa. Dokter bisa ya. Ahli-ahli saraf, ada ahli-ahli biologi bisa menjelaskan itu. Tapi kalau kamu yang datang ke aku di kamar praktek terus kamu bilang, "Dok, saya sakit kepala." Aku nggak tahu kamu bohong apa enggak gitu. Nggak tahu gitu. Ya, Karena yang tahu realitanya adalah si pasiennya itu yang bisa merasakan. bukan itu yang namanya subjektif. Semua orang pernah rasakan nyeri, tapi kalau kamu itu bilang sakit, dokternya itu nggak tahu kamu itu bohong atau tidak. Nah, yang dilakukan dokter adalah mencari indikasi-indikasi, indikator-indikator, kamu itu sakitmu kenapa gitu. Tapi kalau seandainya dokter itu tidak menemukan satu indikator pun bahwa kamu itu sakit, bukan berarti nyeri
dirimu nggak ada itu. Makanya itu disebut sebagai realita subjektif itu. Ya namanya perasaan, kesadaran, itu adalah realita subjektif itu. Nah, ada realita lain yang namanya realita intersubjektif. Misalnya, lah kita ngada-ngadain misalnya Indonesia. Indonesia itu ada apa enggak? Ada nggak? Ada. Mana? Ada. Mana? Setelah kemerdekaan. Kalau aku nanya mana? Mana barangnya? Nggak ada sebenarnya. Loh, lah iya itu. Ada. Loh ada yang itu. Loh, Indonesia ini ada. Benderanya merah putih, lambangnya Garuda. Undang-undang dasarnya UUD 45. Kamu kalau datang ke luar negeri ditanya paspormu Indonesia, lo berarti ada gitu. Tapi diadain gitu ya, diadain. Suatu saat nanti ya nggak ada. Dulu pernah nggak ada. Itu bedanya dengan realita intersubjektif. Bedanya dengan realita intersubjektif. Loh, realita intersubjektif tadi ada. Nyeri itu apa? Nyeri itu adalah itu A, B, itu ada gitu. Ada itu. Tapi kalau Indonesia ada, ya ada, tapi diada-adain gitu ya. Diada-adain. Loh, jadi yang namanya Indonesia itu ya sama dengan uang. Uang itu realita intersubjektif itu. Ya, kalau ditanya, uang itu ada nggak? Ada gitu. Kalau aku nanya, kamu punya uang? Berapa tabunganmu? Mana? Itu kan di otakmu. Aku punya tabungan 300 juta atau 30 juta di bank itu. Kalau kamu ke bank, ya duitnya juga nggak ada sih itu. Nggak ada. Nggak ada. Aja, gitu. Lah iya, itu namanya realita gitu. Ya. Lah, perkara nanti itu realita itu disangkal, itu sudah lumrah manusia itu menyangkal realita itu. Malah ngarang-ngarang hal-hal yang nggak ada gitu. Ya. Coba orang yang percaya hantu dibilang hantu nggak ada, ngamuknya bukan main, dia ada itu. Aku mengalami sendiri itu. Aku melihat sendiri gitu ya. Ada hantu pocongan, aku melihat sendiri. Kamu itu halusinasi gitu. Tetap nggak mau. Itu adalah sekedar. Nah, jadi sebetulnya kalau ada orang ngotot tentang yang namanya halusinasinya, lah itu dinaik. Gitu. Loh, banyak lah itu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh itu, lumrah itu. Yan, kalau aku bilang kamu itu bukan anaknya bapakmu, kira-kira kamu menyangkal nggak? Belum ada bukti bahwa kamu itu anaknya bapakmu. Belum ada bukti yang. Kamu pernah tes DNA? Belum. Lah, siapa tahu kamu itu anaknya om siapa, anaknya tetangga. Siapa tahu? Bisa jadi. Jadi sebetulnya bahwa kamu anaknya bapakmu itu sekedar mengimani aja, orang belum dibuktiin gitu. Ya. Belum dibuktikan. Nah, jadi realitanya belum tentu kamu itu anaknya bapakmu itu. Itu realitanya itu. Realitanya itu gitu. Belum dibuktikan bahwa kamu itu betulnya anaknya bapakmu. Belum tentu gitu. Ya, itu. Hasil arisan katanya si Ical itu. Itu lebih serem lagi tuh. Itu lambenya Ical itu lebih minta didondomi ketimbang lambenya kowe. Bayangin aja gitu ya. Nah, ini itu adalah yang namanya realita. Bahwa orang itu terus kemudian menyangkal realita, itu sudah lumrah gitu ya. Itu lumrah gitu ya. Ini yang dibilang bahwa realita tadi ya, realita gitu, realita. Jadi kalau ada orang menyangkal realita, itu biasa gitu. Itu biasa. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, memang sudah bawaan dari nenek moyang dulu ya, Dok ya. Lah iya, gitu. Sudah lumrah realita. Terus kamu ngada-ngadain yang nggak ada, bener-bener nggak ada, gitu ya. Kamu ada-adain, gitu ya. Dan kamu ngotot bahwa itu ada beneran, gitu. Bayangin aja, gitu. Ya, itu. Misalnya orang yang percaya nama hantu, gitu ya. Wah, dia itu ngotot dengan silat lidah ya, berakrobat lambe bahwa hantu itu ada, gitu. Orang yang mengatakan bahwa reinkarnasi itu ada itu akrobat lambe, bos, adalah gitu ya. Akrobat lambe
buat dengan bahwa reinkarnasi itu ada. Orang yang akrobat lah, kehidupan setelah mati itu ada. Akrobat lah, puter-puter, muter kiri, muter karena gulune muter memburi itu. Itu lumrah ya, gitu. Apakah yang namanya deny itu adalah sebuah gangguan? Kebanyakan enggak sih gitu. Kebanyakan enggak. Ya. Enggak gitu. Kamu menyangkal realita itu bukan sebuah gangguan itu. Kenapa? Lah semua orang begitu dan itu memberikan manfaat evolusioner. Itu evolusioner. Bahwa kamu menyangkal bahwa kamu itu adalah sebetulnya adalah teman-temannya atau saudara-saudaranya binatang, saudaranya tumbuhan, saudaranya nyamuk, saudaranya bakteri, itu disangkal. Nah, itu ribuan tahun orang nyangkal begitu gitu. Bahwa kita binatang. Ada yang nanya gini, Dok, kalau seandainya kita itu binatang, kok kita beda dengan binatang yang lain gitu? Pernah saya ditanya gitu itu. Maksudmu apa itu? Manusia itu beda sendiri dengan binatang. Lah, binatang yang lain dengan binatang yang lain ya beda. Perbedaanmu dengan kecoa itu sejauh perbedaan kambing dengan kecoa. Sama bedanya itu. Ya. Nah, ayo kamu mau menyangka kita itu berbeda dengan binatang yang lain. Lah, wedhus itu juga berbeda dengan binatang yang lain gitu. Kecoa juga berbeda dengan binatang yang lain gitu. Jadi tapi bahwa orang itu menyangkal bahwa dirinya bukan binatang dari dulu sampai sekarang hanya sedikit orang yang mau menerima bahwa dirinya binatang. Padahal itu secara biologi tidak terbantahkan secara biologi, ya. Iya, tidak terbantahkan dari teori gitu. Nah, jadi Yan, pertanyaanmu tadi, kenapa otak kita itu menyangkal realita? Nah, memang otak kita dirancang untuk itu, ya. Dirancang untuk itu. Supaya apa? Supaya memberi kenyamanan. Nah, kan? Sudah. Itu saja. Jadi realita disangkal. Itu sudah lumrah ya. Gitu. Sudah lumrah. Otak kita memang menyangkal realita. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita. Gitu. Nyaman. Gitu. Kalau ada orang yang tadi itu, misalnya ini ya, kamu bukan anaknya bapakmu Dean itu. Kamu mencoba menyangkal. Enggak, kok aku mirip sama bapakku. Gitu. Itu. Ya gitu. Padahal kalau aja, tapi kan DNA-nya belum tentu. Lah iya, mirip enggak? Sebetulnya kalau kamu jejer aku ya mirip apa? Hidungnya sama yang satu, lubangnya dua, mirip, alisnya dua, mirip gitu. Jadi manusia itu lebih banyak kemiripannya ketimbang enggaknya. Jadi kalau kamu sama bapakmu ya memang lebih mirip gitu. Tapi itu bukan berarti benar-benar kamu anaknya bapakmu itu. Bahkan kamu belum tentu anaknya ibumu. Kenapa? Kamu mungkin ketukar di rumah sakit. Mungkin gitu. Mungkin ketukar. Gitu. Ya, itu. Jadi pertanyaanmu yang tadi itu, kenapa kita itu menyangkal realita? Ya memang kita itu otak kita secara evolusioner itu memang disiapkan untuk menyangkal realita dengan logika-logika akrobat lambe kita ini, gitu ya. Wah, kamu bisa berakrobat lambe lah. Narasi-narasimu itu narasi-narasi yang tidak masuk akal. Tapi ya tidak apa-apa. Justru akrobat lambe dan narasi-narasi yang aneh-aneh itu membuat manusia nyaman, gitu, ya. That's it. Itu adalah kenapa kita sering menyangkal realita. Yang kedua, mimpi. Maksudmu di sini mimpi itu apa? Mimpi yang tidur itu apa angan-anganmu? Mimpi yang tidur. Mimpi yang tidur. Kalau mimpi yang tidur kan sudah dibahas. Nah, kalau mimpi yang tidur kan udah jelas itu ya. Mimpi kita udah berkali-kali ngomong yang namanya mimpi itu adalah sebetulnya recalling dari memori-memorimu. Udah itu aja itu. Udah itu. Setiap orang setiap tidur mimpi itu. Oke. Dok, lanjut untuk tanya untuk yang mimpi itu beberapa di psikolog atau psikiater itu ada kuesionernya kan. Sering mimpi buruk, apakah sering mimpi buruk enggak gitu. Itu kok bisa jadi salah satu indikator katakanlah kena mental gitu, bisa indikator dari mimpi buruk itu dari mana, Dok? Oh no.
Halo? Ya, gini loh. Kalau kamu itu ditanya mimpi buruk apa tidak, yang pertama, sebetulnya itu bukan kalau misalnya ada yang namanya di MMPI atau TKMI, tes kesehatan mental gitu, itu bukan pada mimpinya itu sih. Bagaimana caramu menjawab itu gitu. Ya. Jadi Oh. jadi kalau kamu ditanya misalkan di tes kesehatan mental itu apakah kamu merasa bisa mengendalikan api gitu, ya. Apakah kamu bisa mengendalikan api? Bukan lantas kalau kamu merasa bisa itu terus kamu dianggap gendeng, ya enggak. Gitu. Itu adalah salah satu dari sekian banyak pertanyaan untuk menyimpulkan sakjane kamu itu gimana gitu. Bukan masalah Oh. kena mental apa enggak gitu. Semua orang pernah mimpi buruk dan setiap orang itu bisa menganggap tiap hari mimpinya buruk padahal mimpinya biasa-biasa aja gitu. Nggak, misalnya aku Seperti nggak mendramatisir gitu ya, Dok ya? kenapa? Seperti mendramatisir. Aku mimpi buruk katakanlah sampai kebangun gitu. Aku mimpi Iya, buruk gitu. Itu cuma persepsi aja berarti mimpi misalkan buruk itu ya. gini, kamu mimpi buruk apa? Aku tadi mimpi buruk. Kenapa? Sama pasangannya, sama pacarnya. Kamu ku telepon nggak ngangkat. Itu bagi dia mimpi buruk. Bayangin aja gitu. Ya, Ya. bayangin aja. Seseorang mimpi ngechat pacarnya dan pacarnya nggak bales. Itu bagi dia mimpi buruk itu. Sementara orang Kasus lain ketiga yang dan namanya mimpi buruk, loh lah iya. Sementara orang lain yang mimpi buruk itu ya, mimpi buruk dikejar-kejar genderuwo lah, itu bagi dia mimpi buruk. Gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kemudian bayangin begitu dia ngimpi nggak dibales chat oleh pacarnya, bangun bad mood dia. Bagi dia itu mimpi buruk. Jadi yang penting itu bukan mimpinya, itu bagaimana dia menjawab pertanyaan itu loh. Ya itu. Gitu, itu yang dinilai oleh yang namanya pertanyaan-pertanyaan dalam tes kesehatan mental tadi gitu. Ya itu. Mimpi buruk apa? nggak jadi faktor utamanya dari kesehatan mental gitu ya, Dok ya? Bukan. Yang namanya mimpi buruk, mimpi setiap orang ya mimpi. Pertama, semua orang itu mimpi. Setiap tidur itu mimpi. Kalau kamu tidur 8 jam, minimal kamu 8 kali mimpi dalam tidurmu. Gitu. REM Hanya fase REM-nya itu kan. pada saat masuk fase REM, semua orang mimpi. Semua orang mimpi. Hanya saja mimpi yang diingat pada saat dia bangun kurang dari 2%. Gitu. Jadi Kurang kalau dari kamu 2%. Oke. ya misalnya kamu seminggu ini ya, seminggu tidur. Rata-rata kamu katakanlah tidurmu 5 jam. Berarti 7 kali 5 kamu mimpi minimal gitu ya. 35 kali mimpi dalam seminggu. Tapi yang kamu ingat mungkin 1 atau 2 gitu. Ya, 1 atau 2 atau bahkan nggak pernah ingat, nggak mimpi. Nggak sama Bukan sekali. nggak mimpi, tapi mimpimu itu tidak masuk ingat. Jadi kamu pada saat bangun itu kamu tidak ingat mimpimu gitu. Ya, itu yang namanya mimpi itu. Nah, mimpi itu ya benar-benar random, tidak ada hubungannya dengan yang namanya apa namanya kepribadian seseorang atau tidak ada itu. Tapi yang ditanyakan kamu tadi pertanyaanmu, kenapa itu ditanyakan? Itu adalah menunggu bagaimana responmu menjawab pertanyaan itu. Gitu. Oh, Ya bukan pada misalnya kamu oke. ditanya itu bukan yang namanya tes kesehatan mental itu bukan menjebak kamu mengaku salah enggak itu. Memangnya kamu bareskrim bukan lah ini adalah yang dinilai oleh tes kesehatan mental itu adalah bagaimana caramu menjawab gitu. Oke? Itu mimpi. Ya, Terus perasaan gitu ya. Namanya perasaan. Yang namanya perasaan itu ya perasaan itu adalah sikap mentalmu. Sikap mentalmu, sikap mentalmu dalam mengira-ngira apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan orang dan apa yang dilakukan orang itu. Jadi sebetulnya kamu itu tidak dunia itu tidak persis seperti apa yang kamu lihat itu. Tidak sama persis gitu. Misalnya, ya, ini warna ini yang kamu lihat dengan yang aku lihat itu beda.
Tapi kita sepakat ini warnanya hijau gitu. Ya, itu. Jadi perasaanmu dan perasaanku tentang warna ini beda gitu. Lah perasaan itu apa? Perasaan itu sebetulnya adalah hasil sikap mental kita. Itu yang namanya perasaan gitu. Nah, perasaannya orang ya beda-beda gitu. Beda-beda setiap orang. Hanya saja kita wah nggak punya perasaan gitu ya itu. Maksudnya apa itu nggak punya perasaan? Ya, semua orang punya perasaan gitu. Hanya saja bagaimana kita berrelasi. Apakah kita berrelasi satu dengan yang lain itu membutuhkan perasaan? Iya, karena kamu nggak tahu persis apa yang dipikirkan. Kamu mencoba mengira-ngira apa yang jadi dan kamu itu yang kamu sebut perasaan gitu. Sama kamu melihat, misalkan kamu menonton TV gitu aja, itu perasaanmu bisa beda-beda gitu. Ya, nonton misalnya, nonton debat capres itu, ya perasaanmu bisa berbeda-beda gitu. Jadi, kalau tanya, perasaan itu apa? Perasaan itu hasil sikap mental. Sikap mentalmu itu macam-macam, termasuk kesadaranmu itu adalah hasil sikap mental.